Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyimas Aluya Nur Afifa dari kelas 3NA jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D3 Administrasi Bisnis dengan mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Silvana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai geopolitik dan konsep negara kepulauan Indonesia. Happy watching! Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat strategis bagi bangsa kita, yaitu geopolitik dan prinsip negara kepulauan di Indonesia. Sebagai bangsa yang hidup di atas lebih dari 17.000 pulau, posisi geografis kita bukan hanya soal keindahan alam, tetapi juga tantangan, peluang, kedaulatan, dan juga masa depan kita. Mari kita mulai dengan memahami konsep dasar geopolitik dan bagaimana kondisi negara kepulauan memberi makna berbeda bagi kebijakan nasional kita. Yuk kita tanya-tanya, menurut para mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, apa sih geopolitik itu? Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak nih sama kakak siapa? Kenalin, saya Dava dari jurusan Teknik Mesin. Oke, menurut Kak Dava sendiri, apa sih yang kakak ketahui tentang geopolitik Indonesia? Geopolitik ya Mbak? Secara nggak langsung geopolitik itu kan geografis sama politik. Berarti kalau kita hidup di Indonesia tuh geografis di negara kita tuh tentunya kepulauan ya. Dan juga untuk kepulauan itu pasti menyangkut batasan-batasan wilayah. Dan juga untuk saat ini saya lihat di berita tuh banyak sih yang misal kayak Cina sama Filipina dia tuh berebut daerah gitu Mbak. Jadi yang pulau paling luar dengan negara tersebut dan juga pulau itu yang dekat dengan negara satunya lagi, jadi mereka tuh bersih tegang ngerebutin pulau itu. Oke Kak. Halo Kak. Halo. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak nih sama kakak siapa? Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revi Pratama dari jurusan Manajemen Informatika. Oke, menurut kakak sendiri, apa sih yang kakak ketahui tentang geopolitik di Indonesia? Geopolitik Indonesia itu adalah cara bagaimana Indonesia dalam mengatur peraturan baik dalam nasional ataupun internasional dengan kondisi geografi di Indonesia sendiri. Oke, thank you Kak. Halo Kak. Halo. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak nih sama kakak siapa? Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Asari, terus dari jurusan Teknik Mesin. Oke, menurut kakak sendiri, apa sih yang kakak ketahui tentang geopolitik di Indonesia? Menurut saya geopolitik ini adalah studi tentang hubungan antara geografi dan politik, yaitu bagaimana lokasi, sumber daya alam, dan lingkungan yang mempengaruhi kebijakan dan tindakan negara-negara di dunia. Nah, jadi dalam kata lain, geopolitik ini mempelajari bagaimana negara-negara di dunia menggunakan kekuatan dan sumber daya mereka untuk mencapai suatu tujuan politik dan ekonomi di tingkat internasional. Jadi gitu Kak. Thank you Kak. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan geopolitik itu? Secara sederhana, geopolitik adalah studi tentang bagaimana kondisi geografis, lokasi, sumber daya, batas wilayah yang mempengaruhi aspek politik, kekuasaan, keamanan, dan relasi antar negara. Dalam konteks kita, geopolitik Indonesia berarti bagaimana kita menggunakan letak strategis kita, jumlah pulau, laut yang mengitari kita untuk merumuskan kebijakan yang menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kepentingan nasional. Sebuah artikel menjelaskan bahwa teori-teori awal geopolitik muncul sebagai refleksi dari keinginan optimalisasi geografi sebagai unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Halo. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak nih sama kakak siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdi Adenata. Saya dari jurusan Teknik Mesin Diploma 4. Oke, menurut kakak sendiri seberapa penting sih bagi kita generasi muda kayak sekarang untuk memahami ataupun mengetahui tentang geopolitik di Indonesia? Menurut saya itu sangat penting Kak, karena kenapa? Kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa juga harus tahu bagaimana geopolitik yang dijalankan di Indonesia. Oke, kenapa tuh Kak? Karena posisi Indonesia itu yang sangat strategis. Yang saya ketahui negara Indonesia ini banyak dengan sumber daya alam yang kita miliki. Dan juga Indonesia itu adalah negara kepulauan. Dan seharusnya
negara kepulauan itu sangat berpeluang besar terhadap perdagangan internasional dan juga pengelolaan sumber daya alam yang baik dan benar. Mungkin itu sih, Kak. Oke, thank you Kak. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Menurut Kakak, seberapa penting sih bagi kita generasi muda kayak sekarang ini untuk mengetahui ataupun memahami tentang geopolitik di Indonesia? Sangat amat penting, Kak. Kenapa tuh Kak? Karena sebagai generasi muda, terutama kita, dengan mengetahui geopolitik di Indonesia, kita akan mempersiapkan masa depan yang baik dalam menentukan peraturan baik dalam nasional ataupun internasional. Oke, thank you ya Kak. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih bagi kita generasi muda gini untuk mengetahui geopolitik Indonesia? Kalau menurut saya itu penting banget, Mbak. Dikarenakan kita yang muda-muda ini kan kedepannya pasti pengen tuh ada yang jadi anggota DPR ataupun gubernur, bahkan jadi presiden kan gak menutup kemungkinan kan. Dan itu kalau nggak didasari dengan pengetahuan kita, dan pasti susah banget tuh untuk mau ke jenjang yang lebih serius kan. Juga siapa tahu nanti penonton tuh pengen jadi TNI ataupun polisi, dan itu apalagi kalau TNI ini Mbak, TNI itu pasti bersangkutan dengan negara luar kan. Dan juga kalau dia nggak tahu batasan wilayah mana aja, itu pasti kelihatan kayak apa ya, dipandang negara lain tuh nggak enak gitu. Dan juga itu aja sih Mbak. Thank you Kak. Halo Kak. Halo Kak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak nih sama Kakak siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baginda dari jurusan Teknik Elektro. Menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih bagi kita generasi muda kayak sekarang ini untuk memahami ataupun mengetahui tentang geopolitik di Indonesia? Tentunya sangat penting sih Kak. Kenapa tuh Kak? Karena menurut saya di geopolitik ini kan ada yang namanya tujuan nasional nih, yang dimana isinya itu untuk menjaga keutuhan wilayah serta kepentingan nasional yang ada di suatu negara tersebut. Oke, thank you Kak. Kedua, mari kita bicara tentang prinsip negara kepulauan. Indonesia secara konstitusional dan historis mengakui bahwa kita adalah negara kepulauan. Prinsip ini menuntut bahwa laut dan pulau-pulau kita dipandang sebagai satu kesatuan wilayah nasional, bukan hanya daratan saja. Salah satu konsep yang berkaitan adalah wawasan Nusantara. Cara pandang Indonesia terhadap dirinya sebagai satu kesatuan geografis, ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan. Dalam jurnal-jurnal disebut bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam penentuan batas wilayah, pengolahan wilayah maritim, serta hingga sengketa perbatasan. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Kalau dengar istilah negara kepulauan, apa sih yang terlintas di pikiran Kakak? Negara kepulauan sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu negara yang memiliki ribuan pulau, terutama di Indonesia, yang dimana kita ketahui sendiri Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau. Dengan begitu, keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia salah satunya dalam potensi wisata. Dengan keanekaragaman yang banyak ini, maka baik bahasa, budaya, ataupun flora dan fauna menjadi identitas yang melekat di negara Indonesia sendiri. Oke Kak. Oke Kak, selanjutnya kalau mendengar istilah negara kepulauan, apa sih yang terlintas di pikiran Kakak? Yang jelas tuh negara maritim ya Mbak. Dikarenakan saya belajar IPS dari SD, SMP maupun SMA itu paling banyak kayak ada kuis-kuis itu pasti negara Indonesia itu negara maritim. Dan juga apa sih kalau kita bahas keuntungannya ya? Keuntungannya tuh pasti Indonesia tuh mempunyai power yang lebih kuat Mbak. Dikarenakan batasan wilayah yang luas, dan juga untuk ke politiknya sendiri itu negara Indonesia kan negara yang ada presiden Mbak, dan juga presiden itu dibantu oleh gubernur-gubernur yang di bawahnya kan. Jadi keuntungan Indonesia itu dia bisa mengkoordinir, tapi tujuannya tetap satu gitu. Dan juga kalau untuk kekuatan militernya, Indonesia itu kuat di angkatan darat dan laut Mbak, dan juga itu sangat penting sih untuk di politik zaman sekarang. Thank you Kak. Ada beberapa poin penting prinsip negara kepulauan, yaitu yang pertama, semua pulau dan laut diantaranya adalah bagian dari negara, bukan bersifat terpisah.
Yang kedua, penentuan garis pangkal laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE harus mempertimbangkan karakter kepulauan. Yang ketiga, kebijakan maritim atau pertahanan laut, keamanan, pengelolaan sumber daya laut yang menjadi sangat penting. Sebagai contoh, artikel peluang dan tantangan menekankan bahwa posisi strategis kita memberikan peluang besar, tetapi tantangannya juga banyak seperti teknologi, infrastruktur, lalu keamanan laut. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dan bagaimana implementasi kebijakan geopolitis dan negara kepulauan di Indonesia. Prinsip-prinsip utama yang sering muncul dalam literatur yaitu seperti yang pertama, kedaulatan, yaitu mengakui bahwa seluruh wilayah laut dan pulau adalah bagian dari negara. Yang kedua, seperti integritas wilayah, yaitu menjaga kedalaman laut, pulau terluar, batas negara agar tidak terpecah. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, dukungan hukum internasional, misalnya seperti pengakuan lewat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS untuk hak maritim. Sebagai contoh, dalam artikel analisis yuridis disebutkan bahwa strategi geopolitik Indonesia dalam menghadapi sengketa perbatasan harus berbasis pendekatan yuridis, hukum internasional, dan diplomasi. Begitu pula artikel ketahanan nasional menunjukkan bahwa geostrategi Indonesia harus memperhitungkan kondisi geografi, demografi, sumber daya alam, sosial budaya, serta posisi global ataupun regional. Selanjutnya yaitu contoh dalam implementasi. Yang pertama seperti peningkatan pengawasan wilayah laut dan pulau terluar. Yang kedua seperti pengembangan keunggulan ekonomi maritim, yaitu seperti perikanan, pelayaran, industri bahari. Dan yang ketiga yaitu koordinasi antar lembaga seperti pertahanan, keamanan, kelautan, serta infrastruktur. Dan yang keempat yaitu penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran maritim, misalnya seperti ZEE ataupun kapal asing. Untuk selanjutnya, mari kita lihat studi kasus serta implikasi untuk masa depan. Sebagai studi kasus, wilayah maritim pulau terluar seperti Kabupaten Natuna menjadi penting karena ZEE dan posisi strategisnya, misalnya dalam konteks klaim di Laut Cina Selatan. Kemudian, dalam aspek kebijakan maritim nasional, konsep poros maritim dunia yang diusung pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia ingin menjadi aktor utama di kawasan maritim Indo-Pasifik. Implikasi masa depan. Yang pertama, Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi maritim dan kerjasama internasional. Yang kedua, pemanfaatan teknologi ataupun pengawasan laut, satelit, drone maritim yang akan menjadi kunci. Yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia maritim dan infrastruktur pulau terluar sangat penting. Dan yang keempat, adaptasi terhadap perubahan geopolitik global seperti pergeseran kekuatan di Indo-Pasifik, perubahan kondisi iklim laut, rantai pasok global. Dan yang terakhir yaitu masyarakat dan generasi muda perlu memiliki kesadaran geopolitik dan wawasan maritim agar ikut menjaga kedaulatan dan membangun potensi bangsa. Kita sebagai warga negara mempunyai peran memahami posisi kita sebagai negara kepulauan, mendukung kebijakan maritim, menjaga lingkungan laut, dan pulau-pulau kita agar tetap menjadi sumber kekuatan bukan beban. Demikian pembahasan kita tentang geopolitik dan prinsip negara kepulauan Indonesia. Kita telah melihat konsep dasar geopolitik, memahami makna menjadi negara kepulauan, mengeksplorasi peluang dan tantangan, serta melihat implementasi kebijakan dan juga implikasi untuk masa depan. Semoga video ini memberikan wawasan bagi kita tentang bagaimana kondisi geografis kita, bukan hanya soal keindahan, tapi juga tentang kekuatan strategis. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.